Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatul Halifatun dari kelas 11-9 Sains 4 Teknologi. Di sini saya akan membahas sebuah materi biologi dengan judul Regulasi Zat dalam Sistem Peredaran Darah. Nah, apa sih itu regulasi zat? Jadi, regulasi zat adalah proses pengaturan dan pemeliharaan keseimbangan zat-zat penting di dalam darah, seperti oksigen, nutrisi, hormon, dan produk limbah, serta pengaturan tekanan darah untuk memastikan semua sel tubuh dapat berfungsi dengan baik. A. Struktur dan fungsi alat peredaran darah. Yang pertama, darah. Darah adalah cairan merah yang beredar di seluruh tubuh, berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan hormon ke jaringan, serta mengangkut kembali sisa metabolisme dan zat beracun untuk dibuang. Tersusun dari plasma darah atau disebut cairan, dan sel-sel darah, seperti sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, kita bahas sel-sel darah. Sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit adalah komponen darah yang berfungsi sebagai garda terdepan sistem kekebalan tubuh untuk melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit dengan cara mengenali, menyerang, dan menghancurkan mikroorganisme patogen. Struktur sel darah putih bervariasi tergantung jenisnya, tetapi umumnya memiliki inti sel granula atau disebut partikel protein yang dilepaskan agar mendukung fungsi imun. Sementara fungsinya mencakup berbagai tugas spesifik seperti menghasilkan antibodi, memakan sel mati, atau memicu respon alergi. Nah, selanjutnya keping darah. Trombosit adalah fragmen sel darah kecil yang tidak berinti dan berperan utama dalam proses pembekuan darah untuk menghentikan perdarahan. Secara struktur, trombosit merupakan fragmen sitoplasma dari megakariosit di sumsum tulang yang mengandung granula atau butiran berisi protein pembekuan darah dan tidak memiliki inti sel. Fungsi utamanya adalah membentuk sumbat di lokasi pembuluh darah yang rusak dan melepaskan zat untuk memperkuat gumpalan darah. Nah, pembahasan kedua yaitu jantung. Jantung adalah organ vital berotot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan di paru-paru, terletak di rongga dada. Struktur jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium atau disebut serambi kanan dan kiri di bagian atas, serta ventrikel yang disebut bilik kanan dan bilik kiri di bagian bawah. Fungsi utama jantung adalah memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh secara terus-menerus, sekaligus membawa karbon dioksida dan limbah kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Nah, yang pertama, serambi jantung. Serambi kanan. Serambi kanan atau atrium kanan adalah ruangan atas di jantung bagian kanan yang menerima darah kotor atau kaya karbon dioksida dan sedikit oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Setelah darah diterima, serambi kanan memompanya ke bilik kanan untuk kemudian dipompa ke paru-paru guna mengambil oksigen. Yang kedua, serambi kiri. Serambi kiri jantung adalah ruang jantung di bagian atas kiri yang menerima darah bersih atau disebut kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis, lalu memompanya ke bilik kiri melalui katup mitral untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Ruangan ini bertindak sebagai reservoir darah bersih sebelum darah tersebut dipompa ke seluruh tubuh oleh otot jantung yang lebih kuat di bilik kiri. Nah, yang kedua, bilik jantung. Yang pertama, bilik kanan. Bilik kanan jantung atau ventrikel kanan berfungsi memompa darah kotor kaya karbon dioksida dari serambi kanan menuju paru-paru untuk mengambil oksigen. Darah kotor ini masuk ke bilik kanan dari serambi kanan, kemudian dipompa melalui katup pulmonal dan arteri pulmonalis untuk selanjutnya diproses di paru-paru. Yang kedua, bilik kiri. Bilik kiri jantung terletak di bawah serambi kiri dan dipisahkan dengan katup mitral. Bilik kiri merupakan bagian jantung yang paling tebal dan bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Yang ketiga, katup jantung. Apa saja sih jenis-jenis katup jantung? Nah, yang pertama katup triskupit, yaitu yang mengalihkan darah. Yang kedua, katup pulmonal, mencegah darah mengalir kembali. Yang ketiga, katup mitral, mengatur aliran darah kaya oksigen. Yang keempat, katup aorta, memastikan darah mengalir satu arah. Yang keempat, pembuluh darah. Jenis-jenis pembuluh darah.
Yang pertama, vena. Vena superficial adalah vena yang terletak dekat dengan permukaan kulit. Yang kedua, vena dalam adalah vena yang terletak di dalam. Fungsi utama vena adalah mengalirkan darah kembali ke jantung dari seluruh tubuh, membawa darah yang miskin oksigen dari organ dan otot, serta mengangkut darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Struktur vena terdiri dari 3 lapisan dinding dan memiliki katup di bagian dalamnya, terutama pada kaki dan lengan, untuk mencegah aliran balik darah melawan gravitasi. Yang kedua, arteri merupakan pembuluh darah yang membawa dari jantung ke seluruh tubuh. Fungsi arteri yang pertama membawa darah dari jantung, menjaga tekanan darah, memisahkan darah kaya dan miskin oksigen. Yang ketiga, kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteri dan vena serta berfungsi sebagai pertukaran zat. Mekanisme pembekuan darah. Yang pertama, penyempitan pembuluh darah atau yang disebut vasokonstriksi. Terus yang selanjutnya pembentukan sumbatan trombosit. Kemudian pembentukan bekuan darah atau yang disebut fibrin. Nah, itu gambar fibrin. Dan selanjutnya penghentian proses pembekuan. Nah, tahapan peredaran darah besar. Tahapan peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri jantung, kemudian memompa darah kaya oksigen melalui aorta dan arteri ke seluruh tubuh, setelah sampai ke kapiler dan nutrisi serta oksigen diserap oleh sel. Darah kembali ke jantung melalui vena dan berakhir di serambi kanan jantung. Yang kedua, tahapan peredaran darah kecil. Darah mengandung CO2 dipompa dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru, darah melepaskan CO2 dan mengambil O2. Darah yang kaya oksigen mengalir kembali melalui vena pulmonalis. Kemudian darah masuk ke serambi kiri. Kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Apa saja sih? Yang pertama, anemia, kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Contohnya termasuk anemia defisiensi, besi, dan thalassemia. Leukemia, yaitu kanker darah di mana sel darah putih tumbuh secara tidak terkendali. Yang ketiga, hemofilia, kelainan genetik yang menyebabkan darah sulit membeku. Yang ketiga, thalassemia, kelainan darah genetik yang mengaruhi produksi hemoglobin. Yang kelima, idiopati thrombocytopenic purpura atau disebut ITP, kelainan autoimun yang mengurangi trombosit menyebabkan mudah memar dan perdarahan.